Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan bahas upaya hukum kasasi. Kasasi berasal dari bahasa Belanda, kasasi. Nah, ini adalah permohonan pemeriksaan tentang sudah tepat atau tidaknya penerapan hukum yang dilakukan oleh pengadilan yang berada di bawahnya. Ya. Bagaimana pengadilan yang berada di bawahnya menjatuhkan putusan, apakah sudah tepat atau tidak tentang penerapan hukumnya. Mengenai ketentuan kasasi, di sini kasasi diajukan dalam tenggang waktu 14 hari setelah menerima pemberitahuan putusan. Ya, jadi ketika putusan banding diberitahukan kepada masing-masing pihak, nah ngitungnya 14 hari setelah menerima putusan dari pengadilan tingkat banding. Permohonan kasasi bisa secara lisan, juga bisa secara tertulis, dan tentunya harus dengan membayar biaya perkara pada saat mengajukan permohonan kasasi. Mengenai alasan kasasi itu sudah diatur ya di dalam Undang-Undang Mahkamah Agung. Ya. Jadi harus alasan-alasan tertentu yang bisa diajukan untuk mengajukan upaya hukum kasasi. Kalau tingkat banding atau permohonan banding itu tidak ada alasan tertentu yang diatur di dalam undang-undang, sementara untuk kasasi itu ada alasan-alasan yang dibenarkan dan itu diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Yang pertama, alasan untuk mengajukan kasasi adalah pengadilan tidak berwenang memeriksa perkara atau melampaui batas wewenang. Tidak berwenang berarti bisa karena kewenangan relatif atau karena kewenangan absolut. Ya. Misalkan itu bukan merupakan kewenangan pengadilan agama, tetapi pengadilan agama tetap memutus ya, perkaranya tingkat pertama, kemudian tingkat banding juga menguatkan, yaitu bisa diajukan kasasi dengan alasan pengadilan agama tidak berwenang. Karena apa? Karena yang berwenang seharusnya adalah pengadilan negeri misalkan. Itu tentang alasan pengadilan tidak berwenang. Kemudian pengadilan salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku. Nah, misalkan harusnya undang-undang misalkan pasal tertentu, misalkan pasal 51, tetapi yang digunakan adalah pasal 45 misalnya, itu bisa dinyatakan salah menerapkan hukumnya. Melanggar hukum yang berlaku misalkan dalam pembuatan dalam proses berperkara itu kan harus ada mediasi. Nah, ternyata tidak dilakukan mediasi. Ini berarti melakukan pelanggaran hukum dalam hal ketentuan kewajiban melakukan mediasi dalam proses pemeriksaan perkara. Atau pengadilan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh perundang-undangan yang mengancam dengan kelalaian tersebut ya, mengakibatkan batalnya putusan yang bersangkutan. Misalkan putusan itu kan harus dengan frase demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, itu tidak tercantum di situ. Nah, itu bisa dikatakan lalai. Atau harusnya di putusan itu harus dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, ternyata tidak dinyatakan dalam sidang terbuka untuk umum, berarti hakimnya atau pengadilannya lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh undang-undang. Nah, ini adalah alasan-alasan yang bisa digunakan dan di dalam permohonan kasasi. Mengenai tata cara mengajukan kasasi di sini, ya, kasasi diajukan dengan datang ke pengadilan tingkat pertama yang memutus dan membayar biaya perkara. Nah, berikutnya panitera nanti akan membuat akta permohonan kasasi atau akta pernyataan kasasi. Kemudian kasasi diberitahukan pada pihak lawan dan pemohon wajib membuat memori kasasi dalam waktu 14 hari. Ya, jadi untuk memori kasasinya ini dibatasi waktu 14 hari sejak permohonan didaftarkan. Kalau 14 hari tidak mengajukan permohonan kasasi, nanti permohonan kasasinya ditolak karena apa? Karena tidak memenuhi syarat untuk
memori kasasinya. Jadi memori kasasi di pengajuan upaya hukum kasasi ini sifatnya wajib dan dibatasi dengan waktu. Nah, ketika sudah membuat memori kasasi, diserahkan ke pengadilan, ya, pengadilan memberitahukan kepada pihak lawan. Untuk apa? Tujuannya agar bisa membuat kontra memori kasasi. Nah, pihak lawan ini diberikan waktu 14 hari untuk membuat memori kasasi dan dikirimkan kepada pengadilan tingkat pertama yang memeriksa atau yang memutus, kemudian diberitahukan kontra memori kasasi tersebut kepada pihak lawannya. Kemudian berkas lengkap ya dikirimkan ke Mahkamah Agung. Nah, untuk kasasi ini dapat dicabut kembali dan tidak dapat mengajukan permohonan kasasi lagi apabila sudah dicabut. Mengenai pemeriksaan kasasi itu dilakukan seorang-orangnya oleh 3 orang hakim. Dalam ini adalah hakim agung, kemudian pemeriksaannya hanya didasarkan pada berkas perkara, tetapi apabila dipandang perlu bisa mendengar para pihak saksi-saksi dengan apa? Dengan memerintahkan pengadilan tingkat pertama atau pengadilan tingkat banding ya, untuk mendengar para pihak dan saksi. Jadi Mahkamah Agung bisa saja mendengar para pihak saksi sendiri atau memerintahkan pengadilan tingkat pertama atau tingkat banding. Kemudian berkait untuk isi ya mengenai putusan Mahkamah Agung, apabila Mahkamah Agung berpendapat membatalkan putusan ya memeriksa dan mengadili perkara dengan hukum pembuktiannya berlaku pada tingkat pertama. Apabila mengabulkan ya disertai dengan alasan pengadilan tidak berwenang mengadili, maka Mahkamah Agung nanti menyerahkan perkaranya kepada pengadilan yang berwenang. Apabila putusannya kasasi adalah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan undang-undang, maka Mahkamah Agung memutus sendiri perkara tersebut. Dan Mahkamah Agung di sini tidak terikat dengan alasan yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam hal menjatuhkan putusan. Jadi, misalkan alasannya sudah diajukan oleh pemohon kasasi dan Mahkamah Agung berpendapat sebenarnya itu bukan menjadi alasan kasasi, bisa berpendapat sendiri tentang kenapa alasan-alasan hakim tersebut menjatuhkan putusannya. Kemudian ketika sudah dijatuhkan putusan dikirim ke pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat pertama memberitahukan putusan tersebut kepada para pihak. Ini selambat-lambatnya 30 hari setelah menerima putusan dari Mahkamah Agung. Demikian tentang permohonan kasasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.